Soal yang telah terpampang di layar para maksnetar ini merupakan soal mengenai bab jaringan hewan. Oke, ini ada SBMPTN tahun 2015, langsung aja kita bahas. Jaringan yang memiliki sel berlapis, bentuk sel berubah-ubah, dan membungkus bagian dalam kantung kemih atau vesika urinaria merupakan jaringan epitel. Nah, yang kita tahu, jaringan epitel ini berdasarkan bentuk dan jumlahnya terbagi menjadi 3. Kalau berdasarkan bentuknya ada pipi, kubus, dan silindris. Berdasarkan jumlahnya, nah ini ada yang selapis, berlapis. Jadi pipi ada yang pipi selapis, ada pipi berlapis, ada kubus lapis, ada kubus berlapis, dan silindris lapis, dan silindris berlapis. Nah, masing-masing ini terletak pada organ yang berbeda-beda. Yang kita tahu jaringan epitel itu untuk apa sih? Ya, sebagai pelindung lapisan organ. Maka masing-masing jaringan epitel ini berperan sebagai pelindung. Oke, kita bahas yang pertama ada pipi selapis. Nah, pipi selapis ini ciri-cirinya seperti apa? Jadi ada sitoplasma yang jernih, inti selnya bulat di tengah. Nah, ini inti selnya bulat di tengah. Kemudian letaknya di mana aja? Yaitu ada di alveolus, paru-paru, di lapisan dalam pembuluh darah, kemudian ada di kapsula Bowman pada ginjal, dan di ruang jantung. Oke, fungsinya untuk apa? Pipi selapis yaitu pelapis bagian dalam rongga dan saluran, tempat difusi zat, dan tempat infiltrasi. Kemudian ada yang namanya kubus lapis. Kita bahas dulu yang selapis-lapis. Oke. Nah, kubus lapis ini ciri-cirinya apa? Yaitu ada sitoplasmanya jernih atau berbutir, inti selnya bulat di tengah. Nah, bentuknya seperti kubus. Kemudian letaknya ada di mana? Yaitu di retina mata, ada di kelenjar keringat, kemudian ada di kelenjar air liur atau saliva, kemudian ada di permukaan ovarium, dan di tubulus atau dinding ginjal. Fungsinya untuk apa? Yaitu sebagai pelindung absorpsi zat dan penghasil mukus. Kemudian apalagi ada silindris lapis. Nah, silindris lapis ini sitoplasmanya jernih, nukleusnya bulat, terletak di dekat dasar. Ada juga yang memiliki sel goblet. Nah, letaknya ada di mana? Di dinding dalam lambung, usus, kantung empedu, saluran rahim, dan saluran pencernaan. Bagaimana dengan yang berlapis? Nah, ini di sini kita bahas pipi berlapis. Ini ciri-cirinya terdiri atas beberapa sel, yaitu sel permukaan yang pipi. Kemudian letaknya ada di mana aja? Yang pertama ada di epidermis, itu di kulit, ada di rongga mulut, di laring, vagina, rongga hidung, dan saluran anus. Nah, fungsinya untuk apa? Sebagai proteksi dan penghasil mukus atau penghasil lendir. Kemudian ada kubus berlapis. Nah, kubus berlapis ini terdiri atas beberapa lapis sel kubus. Letaknya di mana? Ada di kelenjar minyak dan keringat. Ada juga di bagian dalam mulut. Fungsinya untuk apa? Yaitu proteksi dan penghasil mukus juga. Dan kemudian ada silindris berlapis. Nah, ini permukaan selnya berbentuk silindris, namun sel di bawahnya berbentuk beragam. Letaknya ada di mana? Yaitu dinding dalam kelopak mata. Kemudian ada di laring, faring, dan
uretra. Fungsinya untuk apa? Yaitu penghasil mukus, proteksi, ekskresi, bukan sekresi tapi ekskresi. Jadi jaringan epitel itu berfungsi sebagai pelindung, proteksi, dan absorpsi, ekskresi, dan sebagainya. Intinya dia sebagai pelindung pada organ. Nah, kita lihat di sini. Kira-kira jaringan memiliki sel berlapis, bentuknya berubah-ubah dan membungkus bagian dalam kantung kemih. Nah, kira-kira yang di kantung kemih yang mana? Sini silindris berlapis semu, betulkah? Ya, silindris berlapis semu ini tidak terdapat pada vesika urinaria, tapi terdapat pada trakea dan rongga hidung. Berarti yang A jawabannya salah. Kubus berlapis benar? Salah juga. Kita transisional. Nah, ini belum kita bahas nih. Nanti kita bahas ya. Oke, lanjut. Pipis lapis. Benar? Ini juga salah dan ini salah. Berarti otomatis jawabannya yang C. Nah, apa yang dimaksud dengan epitel transisional? Jadi, epitel transisional ini tidak masuk ke dalam 3 jenis jaringan epitel ini. Kenapa? Karena bentuknya selalu berubah-ubah. Maka dia tidak bisa digolongkan ke dalam pipi, kubus, silindris. Nah, fungsi dari epitel transisional ini adalah menahan regangan dan tekanan, proteksi pada bagian yang mudah berubah-ubah volumenya. Nah, seperti pada kantung kemih. Kantung kemih itu ketika ada isinya, maka bentuk selnya akan berubah, berbeda dengan ketika saat kantung kemih dalam keadaan kosong. Maka jawabannya yang C. Oke, sekian pembahasan soal ini. Untuk para Maxneter, tetap semangat, tetap belajar bersama Maxpedia, The Winner Solution.